Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Beste Amaria dengan NIM G7012404. Saya dari kelas A kelompok 3. Jadi saya sebagai praktikum analisis farmasi. Tujuan pada video kali ini untuk memenuhi tugas pendahuluan pada percobaan kelima, yaitu validasi metode analisis, uji linearitas dan rentang UV-Vis pada paracetamol. Langsung ke video selanjutnya. Jadi pada soal yang pertama itu apa yang dimaksud uji linearitas dan rentang dalam uji validasi? Jadi uji linearitas itu adalah kemampuan suatu metode analisis untuk memberikan hasil yang sebanding atau secara langsung, yaitu proporsional antara konsentrasi analit dengan respon alat dalam rentang yang tertentu. Sedangkan rentang itu adalah dia interval konsentrasi terendah hingga tertinggi dari analit yang masih dapat diukur dengan akurasi, presisi, dan linearitas yang dapat diterima. Selanjutnya pada soal yang kedua itu jelaskan hubungan Lambert-Beer dengan kaitannya percobaan ini. Jadi hukum Lambert-Beer itu dia menyatakan bahwa di mana absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Jadi hubungannya dalam percobaan ini, kalau hukum ini itu dia menjadi dasar bahwa ketika konsentrasinya itu meningkat, maka absorbansinya juga meningkat secara linear. Jadi uji linearitasnya itu sebenarnya adalah pembuktian bahwa data percobaannya ini mengikuti hukum Lambert-Beer dalam rentang tertentu. Selanjutnya pada soal yang ketiga itu jelaskan faktor deviasi apa saja yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran linearitas dan rentang konsentrasinya. Jadi beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyimpangan antara lain, yang pertama itu ada faktor alat, yaitu terjadinya kesalahan kalibrasi atau noise instrument. Terus ada juga faktor kimia yang dimana terjadinya interaksi antar molekul, perubahan pH, reaksi samping. Ada juga faktor konsentrasi tinggi yang dimana dari deviasi dari hukum Beer atau non-linear. Ada juga dari faktor pelarut atau ketidaksesuaian pelarut. Ada juga faktor operator yang dimana kesalahan pipet, penyiapan larutan cahaya, monokromatiknya itu tidak murni. Ada juga kekeruhan atau partikel dalam sampel. Jadi pada soal yang keempat itu jelaskan nilai R berapa yang menunjukkan linearitas yang sangat baik, dan jelaskan berapa kriteria umum untuk penerimaan nilai R untuk metode kuantitatif. Jadi nilai R yang menunjukkan linearitas, nilai koefisien korelasinya itu atau nilai R menunjukkan kalau tingkat hubungan linearnya itu kalau R sama dengan 1 itu linearitasnya sempurna. Kalau R lebih dari sama dengan 0,999 itu sangat baik atau ideal. Kalau R-nya lebih dari 0,98 itu dia umumnya masih diterima untuk metode kuantitatif. Jadi kriteria umum itu dia penerimaan dalam analisis farmasi biasanya itu dia kalau R-nya lebih dari 0,99 itu standar yang sering digunakan. Jadi pada soal yang kelima itu jelaskan tujuan aplikasi uji linearitas dan rentang pada bidang farmasi. Jadi tujuannya itu kalau uji linearitas dan rentang dalam farmasi, kalau tujuan utamanya itu dia untuk memastikan bahwa metode analisis itu dapat memberikan hasil yang akurat dan dapat juga dipercaya kalau digunakannya itu untuk penetapan kadar obat, menjamin kualitasnya dan keamanan produk di farmasi. Terus dapat juga mendukung regulasi dan standar validasi metode melalui ICH dan BPOM dan juga lain-lain. Terus ada juga dia dapat digunakan dalam kontrol kualitas penelitian dan juga dalam pengembangan obat. Baik, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.